Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perikatan Prestasi dan Non-Prestasi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Miftahul Hidayah, yang kedua Sofia Bulkis, yang ketiga Miftahul Husna, yang keempat Fikri Wahyudul Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hidayah, NIM 1813010056. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Perikatan Prestasi dan Wan Prestasi. Yang pertama, prestasi. Prestasi adalah yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kemudian pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Dari pasal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perikatan pengertian memberi sesuatu mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu tertentu. Dalam hukum penyerahannya, perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, ada 3 kemungkinan wujud prestasi, yaitu yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai, dan hutang piutang. Dalam perikatan yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditentukan dalam perikatan. Misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan itu, debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan. Dalam perikatan yang objeknya tidak berbuat sesuatu, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Misalnya, tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, tidak membuat tembok yang tingginya yang menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian. Yang kedua, wan prestasi. Wan prestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wan prestasi atau tidak dipenuhi janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wan prestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut, atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh 2 kemungkinan alasan, yaitu yang pertama karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian. Yang kedua karena keadaan memaksa.
Restatement of the Laws of Contracts Amerika Serikat, uang prestasi atau breach of contract dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breach. Yang pertama, total breach. Total breach adalah pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan oleh debitur dengan kreditur. Yang kedua, partial breach. Partial breach adalah pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan debitur dengan kreditur. Seorang debitur baru dikatakan wan prestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal 3 kali diberikan oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan. Sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada 3 keadaan, yaitu yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. Ada 4 macam bentuk wan prestasi. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Yang keempat, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan. Baiklah, saya Sofia Bukis akan menjelaskan materi A bagian ketiga, yaitu overmark, dan bagian 4 yaitu ganti kerugian. Yang ketiga yaitu overmark atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan ini timbul di luar kemampuan dan kemauan debitur. Ketentuan tentang overmark ini terdapat dalam pasal 1244 KUH Perdata dan dalam pasal 1245 KUH Perdata. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya kerugian oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Adapun unsur-unsur keadaan yang memaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memutuskan benda objek perikatan. Yang kedua, benda tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam hal ini, keadaan memaksa yang memenuhi unsur 1 dan 3, maka keadaan memaksa ini disebut dengan keadaan memaksa objektif. Vollmar menyebutkan dengan absolute overmark. Dasarnya ialah ketidakmungkinan memenuhi prestasi karena bendanya lenyap atau musnah. Dalam hal ini terjadi keadaan memaksa yang memenuhi unsur 2 dan 3, yaitu keadaan memaksa disebut dengan keadaan memaksa yang subjektif. Vollmar menyebut dengan relatif overmark. Dasarnya ialah kesulitan untuk memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat. Adapun akibat keadaan memaksa ada 3, yaitu yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1244 KUH Perdata. Yang kedua, beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Yang ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajiban untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebutkan dalam pasal 1460 KUH Perdata. Adapun teori-teori keadaan memaksa yaitu yang pertama, teori ketidakmungkinan, yang kedua, teori penghapusan atau peniadaan kesalahan. Yang dimaksud dengan teori ketidakmungkinan yaitu suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ketidakmungkinan absolut atau objektif, yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya kepada kreditur.
Yang kedua yaitu ketidakmungkinan relatif atau subjektif, yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya. Maksud dari teori penghapusan atau peniadaan kesalahan yaitu dengan adanya Overmach terhapuslah kesalahan debitur atau Overmach peniadaan kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tidak boleh atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keempat yaitu ganti kerugian. Ini terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata. Maksud kerugian dalam pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan prestasi atau lalai atau sengaja untuk memenuhi prestasi. Kerugian tersebut dapat diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti rugi itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, kerugian sesungguhnya karena kerusakan kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. Yang ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan. Yang diartikan dengan biaya-biaya atau ongkos-ongkos yaitu ongkos yang telah dikeluarkan kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Maksud dari kerugian yaitu berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya kreditur dan bunga-bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wan prestasi dan dapat diduga pada saat belum terjadinya perjanjian. Perkenalkan, nama saya Fikri Wahidul Fira, NIM 1813010064 dari kelompok 3 akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua, penyebab dan akibat. 1. Penyebab. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelalaian debitur atau nasabah. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu yang pertama, kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan. Yang kedua, kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan. Poin B, karena adanya keadaan memaksa, overmatch atau force majeure. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhi prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap. Yang kedua, tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Ini dapat bersifat tetap atau sementara. Yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi, bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur. Poin 2, akibat. Ada 4 akibat wan prestasi. Yang pertama, perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi. Apabila ia terlambat memenuhi prestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga, beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur berprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dan pihak kreditur. Yang keempat, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Baiklah, saya Miftahul Husna, NIM 1813010063 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai berakhirnya perikatan kontrak atau perjanjian.
Berakhirnya sebuah kontrak atau perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi sebuah prestasi. Berakhirnya suatu kontrak atau perjanjian diatur dalam buku ketiga, bab 4 tentang hapusnya perikatan dari pasal 1381 sampai 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHP, yaitu perikatan hapus apabila karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, karena pembaruan hutang, karena perjumpaan hutang atau kompensasi, karena pencampuran hutang, karena pembebasan hutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 buku ini, karena lewat waktu atau kadaluarsa. Berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah, yaitu yang pertama konsinyasi, yang kedua musnahnya barang terutang, dan yang ketiga adalah daluarsa. Berakhirnya perikatan karena perjanjian adalah pembayaran atau novasi pembaruan hutang, kompensasi atau konfusio pencampuran hutang, pembebasan hutang, pembatalan dan berlakunya syarat batal. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur ketentuan perjanjian atau kontrak, maka kedua pihak terlibat secara hukum di dalamnya. Jika salah satu melanggar perjanjian atau kontrak, maka dapat diberikan sanksi secara perdata. Sekianlah materi yang ketiga mengenai batalnya perjanjian atau kontrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.